Kemendikbudristek terus mendorong pemberdayaan dan inovasi di sektor pendidikan dengan menerapkan kurikulum merdeka. SMA Al-Islam Islamic Boarding School merupakan salah satu sekolah menengah atas yang berada di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, yang memiliki 24 rombongan belajar dengan jumlah murid sebanyak 475 orang. Pada tahun ajaran 2024-2025 ini, SMA Al-Islam Islamic Boarding School sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dalam implementasi kurikulum merdeka, salah satu pendekatan pembelajaran yang bisa diterapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini penting dilaksanakan mengingat kondisi murid yang beragam, sehingga pembelajaran ini dapat memungkinkan guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga dianggap mampu meningkatkan motivasi murid di dalam pembelajaran karena pembelajaran ini disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. SMA Al-Islam Islamic Boarding School menyambut baik kurikulum merdeka untuk langkah menuju pendidikan yang lebih adaptif, relevan, dan berpusat kepada murid. Saya, sebagai seorang pendidik, berupaya mendesain pembelajaran dan memastikan murid belajar dengan menyenangkan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Siska Widianti MPD, guru geografi di SMA Al-Islam Boarding School Cirebon. Guru merdeka adalah guru yang selalu melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sebelumnya, saya menerapkan pembelajaran itu berdasarkan apa yang saya inginkan, bukan apa yang siswa butuhkan. Sehingga dampaknya adalah siswa atau peserta didik tidak aktif dalam pembelajaran dan begitupun tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan maksimal. Maka dari itu kita ketahui dengan potensi dan minat anak-anak yang berbeda, tentunya pembelajaran diferensiasi menjadi solusi untuk pembelajaran yang kita terapkan di kelas. Untuk mengetahui hal tersebut, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dengan cara membagikan angket kepada murid untuk mengetahui gaya belajar yang mereka senangi dan hal-hal lain yang dibutuhkan. Setelah mendapatkan hasil kebutuhan belajar murid dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, saat ini saya pun mendesain pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran dimulai dari Quizzes, Canva, dan MyMath, atau kita singkat. Dengan media pembelajaran ini mampu memfasilitasi kebutuhan murid sehingga membuat pembelajaran lebih bermakna, efektif, dan menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Miss? Alhamdulillah fine. And you? Alhamdulillah, we are great, excellent, insya Allah. Kegiatan pembukaan pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkondisikan murid sedemikian rupa sehingga mereka termotivasi secara fisik maupun psikis dan siap melakukan aktivitas pembelajaran, memberikan acuan terhadap kompetensi dan menunjukkan kaitan substansi materi yang dipelajari. Hal yang dilakukan adalah saya mengawali kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam, melakukan pengkondisian kelas dan mengecek kehadiran murid, mengecek kebersihan dan kenyamanan kelas, serta mengecek kesiapan belajar. Breakingnya adalah ketika Ustazah bilang bersatu, kalian tepuk satu ke meja ya. Bersatu. 1, 2, 3, bersatu. Berdua. Bertiga. Berkali-kali. Setelah melakukan apresiasi, jangan lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kepada murid. Hal ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih terstruktur, bermakna, dan berorientasi pada pencapaian hasil belajar. Melakukan apresiasi dengan meminta murid mencermati peta persebaran fauna di Indonesia.
Murid menyebutkan jenis-jenis fauna dan persebaran wilayahnya di mana saja berdasarkan hasil analisis pada peta. Pada kegiatan ini, murid dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok diberikan tugas untuk mengidentifikasi salah satu jenis wilayah fauna di Indonesia. Setiap kelompok memiliki tugas untuk mengidentifikasi wilayah yang berbeda. Ada tim fauna asiatis, ada tim fauna peralihan, dan yang terakhir ada tim fauna australis. Setiap kelompok mendiskusikan topik yang akan dibahas dengan mencari dari berbagai sumber, seperti video, bahan bacaan, artikel, gambar, buku siswa, dan modul-modul yang ada. Setiap kelompok membuat kesimpulan hasil diskusi kelompoknya dan menuangkan hasilnya sesuai dengan kelompok dengan gaya belajar masing-masing. Gaya belajar visual membuat peta persebaran fauna di Indonesia menggunakan aplikasi MyMap dan membuat poster persebaran fauna menggunakan aplikasi Canva. Gaya belajar audio tugasnya yaitu membuat lagu persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna yang ada di Indonesia terbagi menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama Asiatis, Indonesia bagian barat. Yang kedua peralihan, Indonesia bagian tengah. Yang ketiga Australis bagian timur, Pulau Papua dan sekitarnya. Jaga hutan, laut dan juga gunung, bersama melodi kita nyanyikan. Dan gaya belajar kinestetik yaitu membuat sebuah drama dengan tema fauna di Indonesia. Adalah fauna asiatis. Mari lindungi fauna, cegah kepunahan. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Kelompok lain mengomentari dan tanya jawab pada hasil diskusi kelompok lainnya, tanya jawab atas hasil presentasi dari setiap kelompok. Memberikan penguatan dan pendalaman materi terhadap hasil presentasi kelompok, saya memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bertanya terkait materi yang belum dipahami. Sebagai evaluasi dalam pembelajaran kali ini, saya mengajak semua murid untuk melakukan evaluasi dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Sehingga dari aplikasi Quizzes ini didapatkan bahwa murid apakah sudah mengerti dan paham terhadap materi yang disampaikan. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan pada pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. You are welcome. Mari Bapak Ibu guru hebat, kita terus berinovasi dalam pembelajaran dengan cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, sehingga terwujudnya merdeka belajar. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.